Kita kemarin sudah bicara tentang analisis sintaksis. Sekarang kita akan bicara tentang analisis semantik. Kalau waktunya cukup, nanti kita akan bicara juga analisis struktur dan analisis cerita. Kuda hijau merokok jeruk hitam di dalam akuarium pada tahun 5000. Kalimat ini benar atau salah? Kalau dianalisis secara sintaksis, kalimat ini benar karena ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan objek, ada keterangan tempat, dan ada keterangan waktu. Jadi kalimat ini sungguh-sungguh secara sintaksis sempurna. Ada subjek, predikat, objek, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Belum ada pelengkapnya sih. Tetapi sintaksis ini tanpa cacat kalimat ini. Akan tetapi kita yang membacanya menjadi menangkap sesuatu yang tidak benar. Mengapa? Karena kita membacanya secara semantik. Maksudnya apa semantik itu? Maksudnya adalah makna dari tiap kata itu. Kalau ditinjau dari strukturnya, perfect, sempurna. Tetapi dari maknanya, kalimat ini aneh. Mengapa? Karena kata kuda, kita tahu maknanya apa kuda itu. Dan oleh karena itu, kalau diberi kata keterangan hijau, itu jelas aneh. Karena bagi kita yang tahu tentang kuda itu, sulit menemukan kuda kok warnanya hijau. Mungkin bisa kalau kuda itu dicat warna hijau. Tapi menjadi aneh kalau kuda itu merokok. Karena yang merokok itu secara semantik adalah manusia. Lalu lebih aneh lagi merokok kok merokok jeruk. Jeruk itu bulat, sedangkan merokok itu, rokok adalah benda yang bukan bulat, bukan bundar, tapi memang bulat, tapi bulat lonjong. Sedangkan jeruk itu kan bunder. Jeruk biasanya warnanya hijau, ini kok warnanya hitam, atau warnanya orange, ini kok warnanya hitam. Lalu merokok itu mestinya di luar dong, di udara bebas, sehingga bisa menyala apinya. Ini kok di dalam akuarium. Lalu pada tahun 5000, sekarang kan baru tahun 2020. Lihat bahwa kalimat ini secara sintaksis sempurna, tetapi secara semantik tidak bisa dibenarkan. Nah, sekarang tugas kita di dalam melihat teks kitab suci juga bisa menganalisis kemarin secara sintaksis. Mungkin secara sintaksis agak repot, tetapi secara semantik mungkin itu memiliki makna. Kalau ini masih bisa diterima, semantiknya dan sintaksisnya oke. Kuda putih memakan rumput hijau di lapangan pada siang hari. Nah, ini secara sintaksis sempurna dan secara semantik juga sempurna. Di dalam kitab suci, kita perlu menganalisis secara semantik. Maksudnya apa? Makna dari tiap kata yang digunakan. Sekarang kalau saya berbicara, lalu kalian menangkapnya kurang jelas, belum mengerti semantik yang saya maksudkan, kira-kira bagaimana caranya supaya kalian ngerti? Misalnya, saya mengatakan begini, jangkrik atau puki.
Kata itu memiliki semantik. Maksudnya apa? Ucapan yang saya ungkapkan ini memiliki makna sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Kalau saya katakan jangkrik, kira-kira apa maknanya? Mungkin bagi orang lain menangkap bahwa saya sedang marah lalu mengumpat. Atau saya sedang marah lalu mengumpat dengan kata puki. Tetapi belum tentu. Tergantung dari pemaknaan yang mau saya maksudkan. Mungkin saya begitu gregetan ketemu dengan teman saya, lalu begitu ketemu saya senang sekali, dan ungkapan senang itu saya katakan dengan kata-kata puki mai kau. Ini adalah ungkapan senang. Padahal sebenarnya secara makna umumnya itu adalah ungkapan yang mengumpat, jengkel, lalu diungkapkan itu. Lalu saya katakan jangkrik. Di Jawa Timur kata jangkrik itu memiliki semantik mengumpat. Tetapi kami orang kampung di Jawa Tengah sana, kalau mengatakan jangkrik itu suatu yang biasa. Itu jangkrik adalah binatang kecil yang biasanya bersuara pada malam hari dan dipelihara, dan biasanya dipakai untuk makanan burung, dan itu enak kalau dibakar untuk lauk. Makan ini singkong, oh enak sekali. Jadi satu kata yang kita ucapkan atau diucapkan oleh orang lain itu memiliki makna, dan maknanya itu tergantung pada yang mengucapkan itu. Nah, sekarang ketika kita membaca kitab suci, tentu saja ada ungkapan-ungkapan yang selalu memiliki makna, dan maknanya juga itu memiliki makna seperti yang dimaksudkan oleh si penulis itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui makna seperti itu, makna yang dimaksudkan oleh penulis? Ya seperti saya tadi, saya ungkapkan kata supaya kalian tahu apa makna yang saya maksudkan. Kalian mesti tanya kepada saya, Romo maksudnya apa? Romo omong begitu. Lalu saya jelaskan, oh maksudnya jangkrik itu adalah binatang yang enak dimakan untuk lauk, makan singkong. Oh, aku kira Romo mengumpat jengkel. Oh tidak. Jadi kita yang mendengarkan mungkin menangkap yang berbeda. Oleh karena itu, supaya penangkapan kita itu sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari yang mengatakan, kita tanya pada yang mengatakan itu. Dari sumber pertamanya, kita cari tahu. Romo kok bilang Pukima itu kurang ajar itu loh Romo. Oh enggak, saya enggak tahu itu bahwa artinya kurang ajar. Bagi saya senang sekali, dan saya dengar kalau orang senang itu mengatakan Pukima. Gitu. Jadi ungkapan-ungkapan apa maknanya mesti ditanyakan pada yang mengatakan. Sekarang kita ke kitab suci. Supaya kita tahu apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab suci, maka kita juga bertanya pada penulisnya. Nah, kita yang sekarang sedang seminar hari Jumat, teks yang kita gunakan adalah teks Injil Markus ya. Markus atau Lukas? Markus atau Lukas? Markus bab 8 ayat 27 sampai 30. Nah, sekarang kalau kalian membaca Markus, saya ambil kitab suci dulu. Markus bab 8 Markus bab 8 ayat
Ayat berapa tadi? 27. 27? Iya. 30. Ya. Nah, kalau kita lihat teks ini, Markus 8:37-30. kalau kita lihat teksnya, lalu kita baca, belum tentu kita memahami secara objektif kata-kata, kalimat-kalimat, kata-kata, frase atau kalimat yang tertulis di sana itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Markus sendiri. Misalnya, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Nah, sekarang ada kata Kaisaria Filipi. Apakah kita tahu apa itu maknanya Kaisaria Filipi? Kan belum tahu. Paling kurang hanya mengatakan itu nama tempat, tapi tempat itu maknanya apa? Kita belum tahu. Di tengah jalan ia bertanya kepada muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, mengapa kok dikatakan Yohanes Pembaptis? Apa makna dari Yohanes Pembaptis itu? Ada juga yang mengatakan Elia. Apa makna dari nama Elia itu? Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Apa maknanya itu? Seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, Mesias itu apa? Maknanya apa? Nah, ini yang perlu kita jawab di dalam analisis semantik ini. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Kita menjawabnya adalah bertanya pada Markus. Kira-kira Markus itu nulis itu maksudnya apa? Begitu. Jadi silakan nanti pergi kepada Markus dan bertanya, apa maksudnya nulis seperti itu? Masalahnya Markus sudah tidak hidup lagi. Markus sudah meninggal dunia. Markus meninggal dunia tetapi meninggalkan tulisan-tulisan, yaitu tulisan kitab suci Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kira-kira apa yang dimaksudkan, makna apa yang dimaksudkan dengan kata-kata, frase-frase, kalimat yang dinyatakan oleh Markus ini, kita bertanya kepada Markus dengan cara mencari kata-kata atau frase-frase atau kalimat-kalimat yang pernah digunakan yang memiliki padanan. Caranya bagaimana? Cari di konkordasi, cari di ensiklopedi, atau cari di Bibleworks. Kira-kira Markus pernah menggunakan kata Elia di mana saja? Kira-kira Markus pernah menggunakan kata Mesias di mana saja? Kira-kira Markus pernah menggunakan kata-kata Kaisaria Filipi di mana saja? Nah, itu yang kita lihat. Lalu pasti di sana nanti akan ada keterangan-keterangan tambahan.
Mari kita lihat tadi yang kalimat ini. Kalian masih lihat kan kalimat kuda hijau merokok jeruk hitam di dalam akuarium? Nah, kalau orang tidak pernah melihat kuda, tidak pernah melihat orang merokok, tidak pernah melihat jeruk, tidak pernah melihat akuarium, maka mungkin, tetapi orang itu belajar bahasa, sintaksis bahasa Indonesia, maka mungkin mereka orang-orang yang tidak pernah melihat barang-barang ini akan mengatakan, oh ini kalimat yang bagus. Begitu. Lalu mereka mau menganalisis secara semantik, maka membaca, mencari kata kuda itu di mana saja, lalu kata hijau itu seperti apa, kata merokok itu di mana saja dicari, lalu jeruk itu dicari kata-katanya, cari di ensiklopedi, dicari di kamus, lalu tanya pada orang. Nah, setelah bertanya, setelah kaya dengan informasi-informasi dari orang lain, dari buku-buku, baru dia mengerti, lah ternyata kalimat ini salah, karena kuda itu tidak ada yang warnanya hijau, dan kuda itu tidak mungkin merokok. Yang mungkin itu kuda itu meringkik, bukan merokok. Kalau merokok juga tidak mungkin merokok jeruk, karena jeruk itu bunder, dan bisa rokok itu bisa dinyalakan dengan api, jeruk tidak bisa. Dan tidak mungkin merokok di dalam akuarium. Dan tahun 5000 itu belum ada. Karena apa? Karena sudah bertanya konfirmasi pada sumber-sumbernya apa? Sumber-sumbernya ensiklopedi, sumbernya orang-orang di sekitarnya, sumbernya adalah bacaan-bacaan. Nah, itu adalah sumber-sumber. Nah, sekarang berkaitan dengan kitab suci, sumber-sumbernya untuk konfirmasi adalah kitab suci sendiri. Karena teks-teksnya ditulis itu saling berkaitan. Kemarin kita sudah lihat dalam analisis konteks bahwa seluruh teks kitab suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada kaitannya. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan yang dituliskan, yang diungkapkan, itu juga memiliki kaitan dari awal sampai akhir. Secara semantik begitu juga. Oleh karena itu, ketika kita membaca teks Markus ini, dan kita belum mengerti, ataupun mungkin bisa saja kita salah mengerti tentang apa yang dikatakan di sana, supaya kita bisa mengerti secara lebih objektif sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penulisnya, kita mencari informasi dari kitab suci sendiri. Karena teksnya adalah Injil Markus, maka kita memfokuskan diri mencari keterangan-keterangan dari Injil Markus. Lalu mulai melebar, keterangan-keterangan diambil juga dari kitab suci Perjanjian Baru atau dari Injil, lalu dari kitab suci Perjanjian Baru, dan melebar lagi dari seluruh kitab suci. Instrumennya apa, alatnya apa, konkordasi, ensiklopedi, dan Bible Word. Jadi di inventaris kata-kata itu digunakan di mana saja. Lalu dari yang digunakan itu keterangan tambahan apa yang saya peroleh gitu. Harap kalian sudah mendapatkan sedikit gambaran ya akan apa itu analisis semantik.
Jadi nanti langkah-langkahnya ini salah satu contoh ya. Ini nanti mencari makna. Langkah-langkahnya, pertama-tama kutip kembali teksnya, kemudian ditandai kata-kata atau frase-frase yang perlu dicari keterangannya lebih lanjut. Misalnya ditandai dengan huruf tebal seperti ini ya. Misalnya Yakub diberi tanda ayahnya, diberi tanda tanah Kanaan, diberi tanda Yusuf, diberi tanda. Kemudian setelah diberi tanda, di bawahnya nanti dicari keterangan-keterangan atau dicari di inventaris ayat-ayat yang memberi keterangan tentang kata itu. Misalnya di sini Yakub, lalu di bawahnya diinventaris ayat-ayat apa saja yang memuat tentang Yakub. Misalnya ada keterangan tambahan, oh Yakub itu pernah diberi nama Israel. Oh Yakub itu saudaranya Esau. Oh Yakub itu pernah mengambil hak kesulungan dari Esau. Oh Yakub itu anaknya Ishak. Oh Yakub ini istrinya Ribka, suaminya Ribka. Lalu di sini ada menumpang di ayahnya. Ayahnya Yakub itu siapa? Nah, nanti perlu dicari keterangannya. Oh ayahnya Yakub itu namanya Ishak. Ishak itu adalah anak tunggal dari Abraham. Dan Ishak ini pernah mau dikorbankan di satu puncak gunung. Dia dikasihi oleh Abraham. Dia adalah anak perjanjiannya. Keterangan-keterangan itu ialah yang dihimpun kemudian dikompilasi menjadi suatu penjelasan. Bukan definisi tetapi penjelasan ya. Jadi kalau kita kembali ke ini, ke kata-kata ini kuda hijau, nanti kemudian kita mendapatkan keterangan bahwa kuda itu warnanya merah atau hitam atau putih. Lalu merokok itu adalah kebiasaan laki-laki, kadang-kadang juga perempuan, dan dilakukan ketika udara dingin misalnya, diambil dari bahannya dari tembakau, kemudian ada kertas, kemudian digulung, kemudian dinyalakan dengan api, lalu akan ada asapnya itu dinikmati. Kalau kita membaca tentang keterangan-keterangan tentang merokok, lalu dihimpun, dikompilasi menjadi satu uraian mengenai keterangan-keterangan tambahan mengenai merokok, mengenai kuda, mengenai jeruk, mengenai akuarium. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Nah, tapi sekarang kita bekerja dengan kata-kata yang kita jumpai di dalam teks kitab suci. Jadi hanya begitu saja langkah analisis semantik. Mengutip teksnya, menandai kata-kata atau frase yang belum jelas maknanya, lalu menginventaris penggunaan kata-kata atau frase-frase itu di tempat yang lain, kemudian membuat satu rangkuman dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari
ayat-ayat yang sudah didapatkan tadi. Instrumennya adalah konkordasi, Bible Word, atau kamus kitab suci. Itu mengenai analisis semantik. Jadi nanti tidak ada kesimpulan ya di dalam analisis semantik. Endingnya adalah memperoleh keterangan-keterangan penjelas dari kata-kata yang ada. Dan itu nanti akan sangat penting, akan digunakan di dalam eksegesi. Semantik ini memiliki peran sangat penting di dalam eksegesi. Terus kita akan masuk ke analisis struktur. Kalau ada yang mau bertanya tentang analisis semantik, dipersilahkan sebelum kita masuk ke analisis struktur. Gak ada yang bertanya ya tentang analisis semantik? Kalau nggak ada, kita lanjut ke analisis struktur. Saya tutup jendela dulu ya. Analisis struktur. Kita sudah belajar analisis sintaksis, sudah belajar analisis semantik. Dengan sintaksis, maka orang yang menulis mau mengungkapkan apa yang dimaksud dengan susunan kata-kata, subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Tetapi kadang-kadang semantiknya belum tentu sesuai dengan apa yang kita tangkap. Oleh karena itu, kita perlu bertanya dari siapa yang mengungkapkan dengan cara analisis semantik. Sehingga kadang-kadang makna dari apa yang atau pesan yang mau dinyatakan oleh penulis itu mesti kita tangkap dari semantiknya, dari maknanya. Nah, sekarang selain analisis semantik, ternyata di dalam memahami teks kitab suci, kita juga perlu menganalisis yang disebut dengan analisis struktur. Kenapa? Karena ternyata para penulis kitab suci seringkali menggunakan struktur untuk menyampaikan pesannya. Oleh karena itu, jangan-jangan di dalam teks kitab suci, sang penulis
menyampaikan pesannya dengan menggunakan struktur. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan analisis struktur itu. Apa saja yang mendasari analisis struktur atau yang mendasari struktur dari suatu teks? Biasanya yang mendasari adalah kata, frase, klausa, atau kalimat yang sama atau mirip atau bertentangan. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan yang sama dari satu teks itu, nah itu perlu diperhatikan, perlu dicermati. Kalau ada frase-frase yang sama, perlu dicermati. Kalau ada klausa-klausa yang digunakan berulang dan itu sama, perlu dicermati. Apalagi kalau ada kalimat-kalimat yang digunakan secara sama, perlu dicermati. Kadang-kadang tidak sama tetapi mirip, nah itu perlu dicermati. Kadang-kadang justru bukan mirip tetapi bertentangan maknanya. Misalnya yang pertama dikatakan datang, lalu dikatakan berikutnya ada kata pergi. Yang pertama dikatakan raja, kemudian yang berikutnya dikatakan budak. Nah itu perlu dicermati. Yang pertama dikatakan menyala, lalu yang berikutnya ada kata mati. Nah itu perlu dicermati. Kadang-kadang ada juga urutan sintaksisnya, SPO, lalu berikutnya ada urutan SPO lagi. Atau malah kebalik, SPO, lalu berikutnya ada urutan OPS, misalnya begitu. Kadang-kadang juga pelaku, lalu tindakan, keadaan, atau objek yang sama, atau mirip, atau bertentangan. Jadi misalnya pelakunya siapa di ayat pertama, lalu ayat berikutnya pelakunya siapa, perlu dicermati. Tindakannya apa, ayat berikutnya tindakannya apa. Keadaan bagaimana, ayat berikutnya keadaan bagaimana. Objeknya apa, lalu ayat berikutnya objeknya apa. Kalau ada kemiripan, atau ada pertentangan, atau bahkan sama, nah itu perlu dicermati. Kemungkinan itu menjadi salah satu unsur yang membangun struktur. Kadang-kadang juga makna semantiknya yang sama atau mirip atau bertentangan. Misalnya, makna semantik itu bagaimana? Makna semantik itu misalnya raja. Raja adalah penguasa, toh? Itu bisa memiliki makna semantik yang sama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah penguasa. Buaya itu adalah binatang yang kuat. Itu bisa saja memiliki makna semantik dengan kerbau misalnya. Itu juga binatang yang kuat. Kadang-kadang yang mirip atau yang sama itu adalah bunyi. Misalnya kita bisa menemukan di dalam kitab Daniel. Daniel bab 1. Daniel, Asaria, Misael, dan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Lihat bahwa di situ ada kemiripan bunyi yang terstruktur. L, ya, L, ya. Mungkin itu lepas dari pengamatan kita. Tetapi kalau kita mau menganalisis secara struktur, itu perlu dicermati. Sekarang macam-macam struktur. Ada struktur yang disebut sebagai struktur paralel atau sejajar. Misalnya ini berdasarkan pelaku atau tindakan. Raja pelakunya, masuk tindakannya masuk.
Kemudian ayat berikutnya mengatakan atau bagian berikutnya mengatakan hamba keluar. Lihat di sini ada hubungan pertentangan ya, raja dengan hamba, lalu masuk dengan keluar. Rakyat berteriak. Nah, ini ada hubungan antara raja dengan rakyat. Lalu tindakannya berteriak. Berteriak memang tidak memiliki hubungan dengan masuk, keluar, tetapi di sini ada tindakan. Lihat di sini ada kesejajaran pelaku dan tindakan, pelaku, tindakan, pelaku dan tindakan. Lalu di mungkin bagian berikutnya ternyata juga sama. Allah masuk. Ini menggunakan tindakan yang sama. Kemudian Nabi keluar. Jadi Allah raja sejajar dengan Allah, hamba sejajar dengan Nabi. Ini kata-kata yang digunakan sama. Lalu di sini rakyat sejajar dengan umat. Berteriak, ini sejajar dengan berdiri. Ini adalah antara pelaku dan tindakan. Sehingga teks ini, bagian ini sejajar. A, B, C, A, B, C. Raja masuk sejajar dengan Allah masuk. Hamba keluar sejajar dengan Nabi keluar. Rakyat berteriak sejajar dengan umat berdiri. Sehingga struktur dari teks yang mengandung unsur-unsur kata-kata ini nanti disebut sebagai struktur paralel. Paralelnya apa? A, B, C, A aksen, B aksen, C aksen. Gitu. Kalau yang sebelah ini karena berdasarkan bunyi. Juga sejajar. Daniel, Hanalia, Misael, dan Asarya. Jadi L sejajar dengan L, Ya sejajar dengan Ya. Lalu strukturnya adalah A, B, A aksen, B aksen. Atau mungkin dari urutan sintaksis. Yang sini SPO, di sini PSO, di sini SP saja. Lalu itu ternyata terulang SPO, PSO, SP lagi. Sehingga strukturnya nanti A, B, C, A aksen, B aksen, C aksen. Namanya paralel atau sejajar. Yang kedua, struktur yang disebut struktur konsentris. Apa itu struktur konsentris? Kon itu bersama-sama, sentris itu pusat. Jadi bersama-sama membentuk satu pusat. Lihat di sini contohnya, ada unsur C di tengah-tengah dan ini menjadi pusat. Di sini ada unsur C di tengah-tengah dan ini menjadi pusat. C di tengah-tengah ini menjadi pusat. Dan pusat itu diapit oleh namanya panel-panel atau unsur-unsur. Misalnya di sini ada kata raja masuk dan ternyata di bagian terakhir diulang lagi raja masuk. Lalu bagian berikutnya ada hamba keluar. Di menjelang terakhir juga ada kata-kata nabi keluar. Dan ternyata ada di tengah-tengah pernyataan rakyat berteriak. Nah, kira-kira penulis kitab suci mau menekankan bagian yang di tengah ini, rakyat berteriak. Atau karena ada bunyi yang diulang, Daniel, lalu di bagian terakhir diulang Misael, bunyinya LL, lalu Hananya, Asarya, Ya lagi. Lalu di tengah-tengah ada pernyataan yang beda, yaitu Allah. Nah, kira-kira penulis mau menekankan bagian yang di tengah-tengah ini, lalu membaca 4 unsur ini sebagai suatu yang
diulang yang saling menekankan satu sama lain. Ini juga saling menekankan, A dan A aksen itu saling menekankan satu sama lain, B dan B aksen itu juga unsur-unsur yang saling menguatkan atau saling menekankan. Sehingga nanti strukturnya adalah A, B, C, B aksen, A aksen. A, B, C, B aksen, A aksen. Kalau ini berdasarkan susunan sintaksis, urutan sintaksis. Berikutnya adalah struktur kiastik. Apa itu struktur kiastik? Contohnya seperti di dalam presentasi ini. Kiastik adalah susunan yang seolah seperti cermin ya. Kalau kita tarik garis lurus di tengah-tengah ini, maka seperti cermin. Di sini juga seperti cermin. Jadi A, B, C aksen, B aksen, A aksen. Unsur-unsurnya contohnya seperti tadi ya. A dengan A aksen itu saling berkaitan. Ya, ini kaitannya mirip atau sama ya. Raja masuk, Allah masuk. B dan B aksen itu saling berkaitan juga. Lalu C dan C aksen ini menjadi sesuatu yang berada di tengah-tengah dan kiranya ini pesan yang mau ditekankan oleh penulis kitab suci itu. Kalau ini berdasarkan bunyi, ini berdasarkan urutan sintaksis. Itu tadi mengenai jenis-jenis struktur yang paling sering digunakan oleh para penulis kitab suci. Masih ada struktur yang macam-macam yang lain, tetapi kalau kita mau mempelajari, kita bisa pelajari lebih lanjut. Tetapi untuk yang kita buat, cukup kalau kira-kira mengetahui 3 struktur tadi. Struktur paralel, struktur kiastik, dan struktur konsentris. Lalu apa saja yang memiliki struktur? Bisa saja satu ayat memiliki struktur, bisa saja satu kalimat memiliki struktur, bisa saja satu bagian atau satu paragraf itu memiliki struktur, atau bisa saja satu perikop itu memiliki struktur. Bahkan satu kitab bisa memiliki struktur. Bahkan seluruh kitab suci itu memiliki struktur. Misalnya, kalau kita membaca ya, kitab Kejadian akan mengisahkan bagaimana bumi, langit itu diciptakan. Dan terakhir nanti kitab Wahyu itu dibingkai dengan adanya bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Kalau di kitab Kejadian, bumi, langit diciptakan, lalu ada Taman Eden yang merupakan tempat kediaman manusia. Itu sudah menjadi bingkai, lalu di tengah-tengahnya ada pesan apa kira-kira? Nah, karena kita melakukan analisis terhadap Injil Markus, maka nanti tugasnya adalah menemukan apakah Injil Markus bab 8 itu, bab 8 ayat 27 sampai 30 itu menggunakan struktur tertentu, entah struktur paralel, entah struktur kiastik, entah struktur konsentris. Kalau kita temukan ada struktur, maka itu memudahkan kita untuk menangkap kira-kira sebenarnya pesan apa yang dikehendaki oleh penulis kitab suci, oleh Markus di dalam ayat ini, di dalam perikop ini.
Bagaimana cara menemukan itu? Pertama-tama kita kutip dulu teksnya. Setelah kita kutip teksnya, lalu kita analisis, kita cari unsur-unsur. Sebelum itu kita kembali ke analisis sintaksis. Waktu analisis sintaksis kan kita menemukan pembagian teks. Nah, dari pembagian itu nanti kita analisis bagian-bagian itu. Analisisnya bagaimana? Cari kata kerja. Kata kerja. Di bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, cari kata kerja. Apa ada kata kerja yang mirip, atau yang sama? Di inventaris, mungkin bisa dibuat tabel ya. Kata kerja yang sama, yang mirip, atau yang bertentangan. Lalu kata benda. Juga yang sama, yang mirip, yang bertentangan. Lalu frase atau kata atau ungkapan. Yang sama, yang mirip, yang bertentangan. Nah, setelah didata, nanti kita buat warna-warni ya. Dari situ maka akan kelihatan dari warna-warni ini. Mungkin kita perlu tunjukkan contohnya. Akan saya tunjukkan contohnya. Contoh analisis struktur. Ini contoh analisis struktur. Dibuat pengantar dulu, lalu setelah pengantar itu kita masuk ke pembagian yang kita temukan di analisis sintaksis, kemudian melihat keberkaitan semantik antar bagian itu. Misalnya bagian pertama, misalnya teks itu ada bagian pertama, ada bagian kedua, ada bagian ketiga, ada bagian keempat. Lalu kita cari kata-katanya yang berkaitan itu. Kata kerja misalnya yang berkaitan. Apa? Kata apa, lalu bagian pertama terdapat di ayat berapa, bagian kedua di ayat berapa, bagian ketiga ayat berapa. Ini kayaknya tidak dipisahkan antara kata kerja dan kata benda dan ungkapan ya, semuanya dijadikan satu. Tapi mungkin kita akan lebih terperinci kalau membedakan hubungan kata kerja. Ini dikelompokkan berdasarkan maknanya ya, ini makna bertentangan. Entah kata kerja, kata benda, kata ungkapan atau frase. Lalu ini yang berdekatan arti, dan ini yang sama arti. Jadi contoh ini membuat tabel berdasarkan maknanya. Tetapi kita juga bisa membuat tabel berdasarkan kata kerja, kategori kata kerja, kategori kata benda, kategori frase. Kalau ini berdasarkan kategori maknanya, makna semantiknya. Lalu campur antara kata kerja, kata benda, dan frase. Silakan tergantung kalian mana kira-kira yang bisa memberi kontribusi yang lebih memudahkan untuk menangkap struktur
yang kira-kira terlihat di dalam teks itu. Nah, setelah menemukan menemukan kekasan kaitan dari tiap bagian itu, lalu kita kira-kira bisa memberi judul tiap bagian itu, hubungan, fungsi, dan judul masing-masing bagian. Misalnya di bagian pertama atau paragraf pertama itu lebih banyak ungkapan-ungkapan yang positif atau menyebut orang misalnya. Maka judulnya akan berkaitan dengan orang itu atau ungkapan positif itu. Lalu bagian keempat lebih banyak berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang negatif, bertentangan dengan bagian pertama. Maka judulnya nanti akan bernuansa ungkapan-ungkapan negatif yang ditemukan itu. Dengan menginventaris frase-frase, kata-kata, dan ungkapan-ungkapan yang sering digunakan di dalam masing-masing bagian itu. Nah, kita bisa temukan di sini hubungan, fungsi, dan judul masing-masing bagian. Kira-kira analisis struktur lalu ditutup dengan pola atau menemukan polanya. Misalnya polanya ditemukan seperti ini. Di sini ada melihat, diulang lagi melihat, lalu di tengah-tengah ada mempersoalkan sesuatu. Lalu strukturnya A, B, A. Ini bagian pertama. Bagian kedua di sini ada mulutnya berbusa. Di sini diungkapkan lagi mulutnya berbusa. Lalu di tengah-tengah ada ungkapan ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ini terpelanting diungkapkan lagi. Lalu ditemukan bagian kedua ini strukturnya A, B, A, aksen. Kemudian bagian ketiga ditemukan lagi berdasarkan mengguncang-guncang. Ini ada kata menyeret, jadi seolah-olah ini mirip ya, menyeret dan mengguncang-guncang. Lalu katamu jika engkau dapat, ini dikaitkan dengan menegur roh jahat. Lalu di tengah-tengah ada kata aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini C. Lalu C ini kira-kira menjadi pusatnya, tapi ini baru bagian ketiga. Lalu bagian keempat ditemukan paralel AB, AB. Bertanyalah mereka, mengusir roh, jawab. Dari di sini bertanya, di sini menjawab, berarti ada semacam pertentangan arti. Lalu mengusir roh itu, kata mengusir, diusir, diulang lagi. Di A, B, A aksen, B aksen. Lalu ditemukan struktur keseluruhan, kira-kira struktur keseluruhannya apa. Menganalisisnya seperti tadi. Begitulah kira-kira tugas melakukan analisis struktur. Apakah ada yang mau bertanya tentang analisis struktur ini? Nggak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, akan saya lanjut ke analisis cerita.
Tadi kita sudah melihat bahwa penulis kitab suci bisa menyampaikan pesan melalui struktur, bisa juga menyampaikan pesan melalui makna dari kata, bisa juga menyampaikan pesan melalui kalimat-kalimat. Tetapi penulis juga bisa menyampaikan pesan melalui karakter para pelaku di dalam cerita. Ada karakter yang keras, ada karakter yang lunak, ada karakter yang baik, ada karakter yang jahat. Ada antagonis, ada protagonis. Dan itu perlu kita analisis juga. Dan instrumen untuk menganalisis karakter pelaku itu namanya adalah analisis cerita. Berikut ini akan saya beri penjelasan analisis cerita secara singkat. Di dalam analisis cerita, kita akan melihat nanti teknik cerita dan alur atau plotnya. Teknik cerita itu ada 3 macam ya, narasi, dialog, dan monolog. Narasi itu berarti seseorang menceritakan sesuatu. Kalau dialog itu ada pertukaran logos antara dua pihak atau lebih. Logos itu apa? Logos itu sesuatu yang makna atau pesan gitu lah, itu namanya logos. Di itu 2, jadi ada 2 interaksi antara 2. Yang interaksi itu ada pesan yang mau disampaikan dan ada pesan yang mau ditangkap. Lalu ada monolog. Monolog itu apa? Monolog itu satu orang saja menyampaikan pesan pada audien. Gitu. Jadi tidak ada interaksi. Mungkin di dalam monolog itu dia melakukan dialog, tetapi dialognya dikatakan sendiri. Misalnya, saya sekarang melakukan monolog. Ada orang bernama Oyon. Oyon bertemu dengan Oyan. Lalu Oyon bertanya, mau kemana? Dan Oyan menjawab, lakok-lakok. Kata-kata begitu adalah monolog. Saya menyampaikan sesuatu secara monolog. Dan dari mulut saya itu ada dialog gitu. Tapi di sana sebenarnya adalah monolog, saya sampaikan sendiri. Tidak ada keterlibatan saya dengan, tidak ada saling tukar pesan antara saya dengan audien. Saya menyampaikan sendiri, itu monolog. Contoh monolog di dalam kitab suci, misalnya anak bungsu yang pergi merantau, kemudian dia kelaparan. Karena kelaparan, kemudian dia berkata pada diri sendiri, wih, betapa banyak orang upahan Bapak di rumah dan di sini aku mati kelaparan. Kalau begitu aku mau bangkit dan aku mau pergi kepada Bapakku dan aku akan berkata kepada Bapakku, Bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Itu adalah monolog. Dia omong dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang monolog itu disebut soliloquy atau omong dengan diri sendiri. Contoh lain misalnya ada seorang kaya yang kekayaannya banyak, lalu dia bingung mau buat apa dengan kekayaan itu. Lalu dia omong begini, aku tahu apa yang akan aku buat.
Aku akan membongkar lumbungku dan akan aku dirikan lumbung yang lebih besar dan akan kusimpan panenanku di situ dan aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak sekali barang-barang, kekayaan. Sekarang makan dan minum, bersenang-senanglah. Itu adalah monolog ya, ngomong dengan diri sendiri. Sedangkan dialog itu ada interaksi antara dua pihak atau lebih, entah menjawab, entah tidak, tetapi yang jelas nanti ada pertukaran. Mungkin nanti akan berbeda kalau kita membaca sumber yang dituliskan oleh Romo Parera. Romo Parera lebih cenderung mengatakan, kalau tidak ada jawaban, itu berarti bukan dialog. Maka nanti, tetapi kalau kita baca di sumber lain, entah ada jawaban atau tidak, kadang-kadang jawabannya itu bukan berupa kata atau verba, tapi berupa satu tindakan. Yang jelas ada pertukaran pesan, kira-kira begitu. Maka nanti perlu kalian mau mengikuti apa yang dinyatakan oleh Romo Parera atau mengikuti sumber yang lain. Yang penting kalian sertakan sumbernya itu. Jadi pertama-tama kalau katakan dialog itu apa? Dideskripsikan dulu, sumbernya dari mana? Dinyatakan. Nah nanti teksnya itu setelah kita kutip, teks kitab suci kita kutip, lalu kita lihat teknik apa yang digunakan untuk menyatakan pesan. Mungkin narasi, dialog, dan monolog. Mungkin tiga-tiganya ada, bagian mana yang narasi, bagian mana yang dialog, bagian mana yang monolog. Lalu alur atau plot. Ada pengantar, ada masalah, ada klimaks, ada penyelesaian. Bagian mana yang merupakan pengantar, bagian mana ada masalah, bagian mana yang ada klimaks, bagian mana yang ada penyelesaian. Kemudian dunia cerita itu nanti ada pelakunya dan watak dari para pelaku itu. Lalu dinamika cerita. Jadi tokoh dan wataknya, tokoh itu dan wataknya itu nanti digambarkan, bisa saja digambarkan secara fisik, tapi juga bisa digambarkan secara sifat. Misalnya fisiknya besar, kepalanya bulat, itu adalah gambaran fisik. Itu didata kalau ceritanya ada. Atau mungkin sifatnya dinyatakan, orangnya lemah lembut, orangnya sabar, itu bisa dinyatakan. Kemudian sudut pandang, bisa orang pertama, orang ketiga, atau orang ketiga yang serba tahu. Misalnya cerita itu mengatakan begini, orang itu ke dalam kamar sendirian saja dan menangis. Maka sebenarnya pencerita itu memposisikan diri sebagai orang yang serba tahu. Wong pelakunya di dalam kamar sendirian kok dia tahu bahwa pelakunya itu menangis. Itu adalah orang yang serba tahu. Kadang-kadang menggunakan cara pandang orang pertama. Misalnya kalau kita baca kitab Daniel bab 7, bab 8 itu akan mengatakan aku Daniel, aku melihat penglihatan. Atau Nabi Yeremia kadang-kadang juga begitu. Aku Yeremia melihat penglihatan. Itu adalah orang pertama. Tapi kalau orang ketiga maka akan menyebut dia.